Berabad-abad yang lalu, bumi adalah tempat yang gelap. Dunia ini mulai bermunculan berbagai macam orang aneh, monster, ilmuwan jahat, dan sebagainya. Mereka bertindak semena-mena, menghancurkan segalanya. Hingga para pahlawan super mulai bermunculan. Lalu mereka juga. Hingga akhirnya, para pahlawan berhasil menaklukkan para monster berkat keteguhan mental mereka. 11 tahun berlalu, semua orang di dunia dapat hidup tentram. Para pahlawan besar juga mulai beristirahat. Sedangkan monster-monster yang tersisa dijadikan peliharaan oleh para pahlawan. Bahkan ada beberapa pahlawan yang terpaksa mencari kerja tambahan untuk berlangsungan hidup. Sudah cukup omong kosongnya. Cepat lihat. Siapa itu? Ucap kameramen kepada reporter. Ya Tuhan, ucap reporter terkagum. Ini adalah pahlawan tersuper. Para pemirsa sekalian, ternyata yang datang adalah pahlawan tersuper era ini. Manusia tersuper. Pahlawan tersuper yang sebenarnya. Dulu pahlawan selevel ini tidak akan memunculkan wajahnya ke depan umum. Hari ini tidak disangka hadir di sini. Kami yakin ini akan jadi duel sengit. Aku tidak percaya duel hari ini akan datang. Seorang pahlawan selevel ini. Aku sangat senang dan beruntung karena hari ini ada di sini untuk menyaksikan langsung. Hei, sudah penjelasannya. Jangan menghalangi kamera. Let's go. Pahlawan tersuper melayang di udara. Datang lagi. Gumam pemuda itu dengan muka datar. Biasanya aku lebih suka berpegang pada prinsip. Kalau bisa diselesaikan dengan duel, maka aku tidak akan basa-basi lagi. Kamu bukan tandinganku. Ucap pahlawan tersuper dengan sombong. Wait a minute. Aku akui kemampuanmu. Karena sanggup mengalahkan manusia plastik. Tapi kita bukan orang dari dimensi yang sama. Asalkan kamu bersedia menjadi peliharaanku, maka peringkatku akan semakin meningkatkan. Kita juga tidak perlu repot-repot. Ucap manusia super itu. Dengan meremehkan pemuda itu. Para pemirsa, apa kalian dengar itu? Manusia super langsung mengajukan undangan. Kelihatannya manusia super tidak berencana menggunakan kekerasan, namun bermaksud langsung menjadikan musuh sebagai monster peliharaannya. Sekarang, kita hanya perlu menunggu keputusan si pemuda. Jika dia setuju, maka peringkat manusia super akan meningkat beberapa level. Ucap reporter itu. Peliharaan. Maksudmu seperti menjadi sumber energimu ya? Maaf, aku tidak tertarik dengan hubungan macam itu. Jawab pemuda itu. Keputusanmu ini sepertinya tidak cerdas. Ucap manusia tersuper. Kemudian manusia tersuper mengeluarkan auranya. Aura kematian. Pemuda ini menolak undangan manusia tersuper. Sekarang manusia super mulai marah. Apa ini yang dimaksud dengan karisma pahlawan tersuper? Bahkan helikopter pun tidak bisa mendekat. Ucap reporter itu. Karena kamu sama sekali tidak sadar diri. Masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Ucap manusia tersuper. Caranya? Tanya pemuda itu. Langsung hajar saja. Sampai kau menyerah. Jawab manusia tersuper. Sambil menyerang. Dengan teknik terbang. Dengan kecepatan tinggi. Menuju pemuda itu. Ketika pukulan manusia tersuper sudah di depan pemuda itu. Tiba-tiba,
Pemuda itu memukul perut manusia tersuper terlebih dahulu. Dengan cepat. Pukulan itu sangat kuat. Sampai-sampai pakaian manusia tersuper bagian belakang berlubang. Manusia tersuper merasakan kesakitan. Kemudian dia terpental sangat jauh mengenai helikopter yang dipakai reporter. Suara helikopter yang hancur. Kemudian jatuh mengarah ke sebuah gedung. Sampai gedung itu hancur. Manusia tersuper. KO. Heran sekali. Di setiap dunia, selalu saja ada orang dengan hobi aneh. Seperti itu, ucap pemuda itu. Kemudian, pemuda itu pergi. Terbang menjauh. Pemirsa sekalian, tadi aku tidak melihat apapun. Helikopter kami juga sudah hancur. Sang pemuda pun sudah hilang dari peredaran. Ucap reporter itu. Memakai parasut. Karena helikopternya rusak.